Nama saya Niko Prija Tantanasius dari DKM 2B, nomor matriks 07 DKM 19F 2001. Hai, hello. Nama saya Albens, saya pada DKM 2B dan nomor plat matriks saya 07 DKM 19F 2045. Selamat sejahtera, nama saya Fung Chun Leong, nomor plat matriks 07 DKM 19F 2007. Oke, pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membincangkan soalan satu, yaitu tanggung jawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks pendidikan. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan pengenalan. Mahasiswa merupakan golongan yang menyambung pengajian mereka di peringkat university atau college. Seperti orang lain, mereka mempunyai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Kewajiban diri terhadap diri sendiri perlu diberi keutamaan sebelum beralih kepada memikirkan kewajiban umum. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah penting, dan mereka hendaklah menjaga kesehatan diri dan tidak terlibat dengan anasir negatif. Selain itu, mahasiswa juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang memudaratkan diri mereka, kerana mereka perlu sehat untuk menuntut ilmu. Di samping itu juga, mereka perlu bertanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah dengan sempurna. Mereka perlu menyelesaikan pendidikan akademik dan kemudian membuat ulang gaji sebagai mahasiswa yang mempunyai pikiran logik, kreatif, dan intelektual. Golongan yang bakal lahir ini adalah bakal pemimpin negara. Oleh itu, mereka merupakan tunggak dan pelaburan masa depan negara. Bagi merealisasikan impian tersebut, mereka bertanggung jawab untuk memastikan diri mereka tidak melakukan perkara-perkara yang merugikan dan membuang masa. Mahasiswa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri, kerana ibu bapak tidak lagi menjaga seperti di rumah. Setiap mahasiswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing, misalnya belajar dengan baik, melakukan tugasan apa yang telah diberi oleh pensyarah, dan berdisiplin untuk menguruskan diri sendiri. Namun kini, kehidupan mahasiswa tidak lagi seperti dulu, karena kecanggihan teknologi yang begitu pantas dan lebih sempurna dapat membantu mahasiswa untuk lebih bersemangat untuk belajar sehingga mencapai menara gading. Oke, di sini saya akan membahas tentang punca-punca yang kami ambil pada soalan satu, yaitu tanggung jawab pada diri kita sendiri sebagai penuntut di pendidikan ataupun dalam konteks pendidikan. Oke, di sini saya ada mendapat beberapa punca dan saya akan membahas tentang punca-punca itu satu persatu. Mengapa diri kita
tidak bertanggung jawab dalam konteks pendidikan. Oke, punca yang pertama, tidak berpikir secara rasional dan mudah terpengaruh pada kawan-kawan gitulah dengan gejala-gejala yang tidak sehat. Contohnya terpengaruh dengan rekan yang melakukan gejala-gejala yang tidak baik, seperti melepak dan di tempat-tempat yang tidak baik seperti clubbing gitu. Dan pada akhirnya proses pendidikan itu terabai. Jadi kita harus pandai memilih rekan gitu lah. Punca yang kedua ialah kita terlalu bergantung kepada media massa dan juga teknologi pada masa kini. Jika kita terlalu bergantung kepada media ataupun teknologi pada masa kini, secara tidak langsungnya kita akan jadi pemalas begitu. Contohnya, apabila penjara memberi tugasan kepada kita hanya melayari internet dan terus mendapatkan jawaban, dan jawaban itu terus disalin dan ditiru bulat-bulat, dan akhirnya proses pendidikan itu agak kurang daripada kita menggunakan buku ataupun merujuk ataupun bertanya kepada pensyarah kita lah gitu. Punca yang ketiga ialah kurang kesungguhan untuk belajar karena berpunca daripada dua sebab. Sebab yang pertama ialah mungkin karena kurang minat untuk melanjutkan pelajaran, tetapi kita dipaksa oleh ibu bapak kita atau keluarga kita untuk melanjutkan pelajaran, dan secara tidak langsung tuh minat kita untuk belajar tiada dan semangat pun tiada lah. Yang kedua ialah mungkin kita mengalami banyak masalah, tidak kisahlah itu masalah pada keluarga ataupun sebagainya. Jadi secara tidak langsung tuh kita akan tertekan dengan masalah-masalah itu, terus minat kita untuk menuntut di bidang pendidikan pun secara langsung akan hilang. Itu saja daripada saya, Albins, dan sekian dan terima kasih. Hari ini saya akan membincangkan tentang penyelesaian masalah bagi punca-punca mahasiswa tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam konteks pendidikan. Punca yang pertama adalah tidak berpikir dengan rasional, manakala penyelesaian masalahnya adalah bijak dalam memilih kawan. Seorang mahasiswa yang baik perlulah memiliki pemikiran yang waras, rasional, dan juga boleh membezakan antara baik dan buruk. Oleh itu, mahasiswa haruslah bijak dalam memilih kawan-kawan yang baik supaya boleh mendorong mereka dalam melakukan sesuatu perkara, sama ada perkara itu baik ataupun tidak baik. Selain itu, jika seseorang mahasiswa itu sentiasa berpegang kepada ajaran yang kuat, maka mereka mampu membuat keputusan dengan bijak dan juga tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, punca yang kedua adalah terlalu bergantung kepada teknologi pada masa kini, dan penyelesaian masalahnya adalah mengamalkan sikap berdisiplin dan rajin dalam diri mahasiswa. Siswa harus sentiasa mengamalkan sikap rajin dalam diri dengan membuat ulang kaji pelajaran, dan juga haruslah sentiasa kerap bertanya kepada pensyarah. Mahasiswa juga kena
memanfaatkan penggunaan teknologi modern supaya mahasiswa dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Selain itu, sikap suka membaca harus disematkan dalam diri mahasiswa supaya mereka dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Selepas itu, punca yang ketiga adalah kurang kesungguhan untuk belajar, dan manakala penyelesaian masalahnya adalah memupuk nilai kesedaran dalam diri mahasiswa. Siswa perlulah sadar bahwa semua manusia di dalam bumi mempunyai matlamat dan juga tanggung jawab yang harus dipikul di dalam hidup masing-masing. Oleh itu, mahasiswa haruslah tidak seharusnya beranggapan bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk lulus pemeriksaan dan juga melanjutkan pelajaran semata-mata untuk mendapatkan sekeping ijazah. Akan tetapi sebaliknya, mahasiswa haruslah sentiasa menerapkan semangat cintakan ilmu di dalam diri mereka seperti yang telah diajarkan dalam agama. Itu sahaja dari saya hari ini. Terima kasih. Secara kesimpulannya, kita dapati bahwa setiap individu yang di muka bumi ini harus melaksanakan tanggung jawab terhadap diri sendiri dengan tepat dan teliti untuk menjamin segala kebahagiaan dalam kehidupan diri sendiri. Seandainya kita mengabai dan tidak melakukan segala tanggung jawab kita, maka berbagai masalah sosial yang timbul terhadap diri sendiri yang boleh mengganggu ketentraman kehidupan kita, di samping wujud penyesalan terhadap diri sendiri. Oleh itu, melalui melaksanakan tanggung jawab kita juga boleh membaiki diri kita. Contohnya, dapat menanam disiplin yang tinggi. Selain itu, kita juga boleh menghargai waktu kita dan dapat menghabiskan masa lapang kita dengan perkara-perkara yang sangat berguna, selaras dengan peribahasa masa itu emas. Seterusnya, orang lain akan lebih percaya kita jika kita melakukan tanggung jawab kita dengan tepat dan teliti, dan kita dipandang tinggi oleh orang ramai. Dengan ini, kita boleh simpulkan bahwa jika kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan tepat dan teliti, hanya bukan satu perkara yang dapat menolong orang lain, tetapi dapat membantu diri sendiri untuk ke arah yang lebih cemerlang. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.